Bab 2051. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Setelah bertarung beberapa saat, para Shuro secara bertahap mendapatkan kembali status tempur mereka, dan akhirnya bertarung semakin keras. Setelah itu, hanya dalam satu batang dupa, ratusan raja sejati umat manusia berpangkat tinggi hancur berkeping-keping, dan ratusan roh primordial tidak melarikan diri tepat waktu, tetapi dimusnahkan oleh Shuro dan jatuh ke dalam kabut darah. Bidang Shuro. Saat itu, di atas langit, awan gelap menggantung rendah, dan sinar cahaya muncul. Di antara ratusan pancaran, hanya sedikit yang merupakan pancaran 6 warna, dan sebagian besar merupakan pancaran 5 warna. Hilangnya tim Raja umat manusia yang sebenarnya bisa dikatakan sangat serius. Apalagi pancaran cahaya baru terus bermunculan di langit. Meski langit berwarna-warni, namun seperti menangis, membuat orang merasakan kesedihan yang tiada habisnya. Asura terlalu kuat, aku tidak bisa bertarung lagi. Teruslah bertarung, dan semua raja sejati kita yang berpangkat tinggi akan mati. Ini bukan hanya raja sejati tingkat tinggi, meskipun kita adalah raja super sejati, kita tidak akan bertahan lama. Lebih dari 1000 Shuro setara dengan lebih dari 1000 raja super sejati. Kita tidak bisa bertarung. Saya tidak pernah menyangka para Asura ini telah disegel selama jutaan tahun dan telah mengalami degradasi yang signifikan. Mereka masih memiliki kekuatan tempur seorang raja super sejati. Sungguh sulit dipercaya, mereka telah merosot ke tingkat raja super sejati, yang sudah sangat bagus. Ketika mereka disegel oleh Kaisar, mereka semua adalah kekuatan tempur Kaisar. Masalahnya, umat manusia kita bahkan tidak tahu apakah ada penguasa manusia. Jika penguasa manusia tidak keluar, kita ditakdirkan mati tanpa tempat untuk mati hanya karena kita melawan kelompok Shuro ini. Melihat situasinya tidak menguntungkan, raja-raja super sejati dari umat manusia berteriak satu demi satu. Di medan perang, tidak hanya begitu banyak raja sejati tingkat tinggi yang mati, tetapi raja super sejati juga terkena pukulan keras. Yang terburuk adalah hanya ada 10 raja super sejati umat manusia, dan jumlahnya terlalu kecil dan terlalu kecil. Lebih dari 1000 Shuro itu mulai mendapatkan kembali perasaan bertarung, dan jumlah orangnya begitu banyak sehingga 10 raja super sejati tidak dapat melawan sama sekali. Jika pertarungan terus berlanjut seperti ini, 10 raja super umat manusia harus mati. Tidak peduli seberapa kuat Raja Ni dan Raja Yuan, mereka tidak bisa lepas dari nasib kematian. Semuanya mundur. Melihat situasinya semakin buruk, Raja Ni tidak punya pilihan selain memerintahkan mundur, selama dia mundur ke lingkaran pertahanan yang ditetapkan, dan mengulur waktu untuk berlama-lama dan bernapas. Dalam menghadapi musuh yang kuat, Anda tidak bisa mundur secara berkelompok, tetapi mundur selangkah demi selangkah secara berurutan, jika tidak maka akan mudah untuk gagal. Raja sejati tingkat tinggi mundur terlebih dahulu, diikuti oleh 10 raja super sejati, dan akhirnya tembok pertempuran yang dikendalikan oleh Yuli bergegas keluar untuk menangkap mereka kembali. Namun, Raja Ni dan Raja Yuan berada di akhir. Mereka melawan semua serangan Shuro, dan mereka benar-benar berada di bawah tekanan yang besar. Keduanya adalah ras manusia yang paling kuat, pertahankan mereka. Pemimpinnya, Sura, melihat bahwa semua manusia yang hidup telah mundur, hanya Raja Ni dan Raja Yuan yang tersisa, jadi dia segera memberi perintah kepada Sura lainnya. Membunuh. Semua Shuro meraung serempak, bergegas melawan serangan Raja Ni dan Raja Yuan tanpa memikirkan nyawa mereka sendiri. Ritme pertarungan Raja Ni dan Raja Yuan terganggu, dan ada celah dalam. Kerja sama mereka, dan sekelompok Shuro menembus ke belakang, menghalangi jalan keluar. Tidak, Raja Ni dan Raja Yuan dikepung, aku khawatir mereka tidak akan bisa mundur. Bagaimana ini bisa bagus? Raja Ni dan Raja Yuan pasti tidak akan mampu menahan begitu banyak Sura yang bertarung sendirian. Raja Ni dan Raja Yuan pasti tidak melakukan apa-apa, jika tidak, umat manusia kita tidak akan memiliki harapan. Cepat dan dapatkan kembali Raja Ni dan Raja Yuan. Raja Qi dan 8 raja super sejati lainnya sedang terburu-buru. Mereka baru saja mundur ke lingkaran pertahanan dan harus berjuang untuk menyelamatkan orang lain. Namun, para Asura bertekad untuk menahan Raja Ni dan Raja Yuan. Sekelompok Asura telah bergegas ke lingkaran pertahanan sebelumnya dan memukul mundur semua raja manusia super sejati yang bergegas keluar. Namun, Raja Ni dan Raja Yuan dikepung oleh ratusan Shuro,
tidak dapat melarikan diri, dan tidak punya pilihan selain bertarung sampai mati. Tidak peduli seberapa kuat Raja Ni dan Raja Yuan, mereka selalu menjadi raja super sejati, tidak mampu menghancurkan Shuro itu sepenuhnya. Sebaliknya, di bawah pengepungan ratusan Shuro, Raja Ni dan Raja Yuan sudah terluka dan tubuh mereka akan meledak. Fat Long, berikan kualimu pada Raja Ni dan Raja Yuan. Yuli, operasikan sejumlah tembok pertempuran dan kirimkan ke Raja Ni dan Raja Yuan. Linghua, kirimkan domain esmu kepada Raja Ni dan Raja Yuan. Waner, lindungi Raja Ni, jangan biarkan dia diledakkan. Melihat situasinya kritis, Lu Chen segera memberi perintah untuk memberikan dukungan penuh kepada Raja Ni dan Raja Yuan. Setelah itu, Lu Chen melihat ke arah Xiao Ying, yang sedang merawat raja sejati lainnya yang terluka di lingkaran pertahanan, dan segera berkata, Tuan Istana Xiao, orang-orang yang terluka ini dapat ditangani nanti. Teratai surgawi, menutupi Yuan Wang, kamu bahkan bukan raja yang sebenarnya, jadi kamu ingin memerintah istana ini. Xiao Ying berhenti, menatap Lu Chen, dan bertanya sambil setengah tersenyum. Tidak masalah apakah saya raja yang sebenarnya atau bukan, tetapi saya sekarang adalah anggota pagoda Chang Yuan, dan saya sudah menjadi inti umat manusia tingkat tinggi, dan saya memiliki hak untuk memerintahkan Anda. Lu Chen berkata dengan serius. Jarak Raja Yuan agak jauh, saya khawatir seni suci teratai surgawi tidak akan mampu mencapainya. Kali ini, Xiao Ying tidak membantah Lu Chen, tapi berkata begitu. Jangan berpura-pura aku tidak tahu cara menghitung, jaraknya hanya beberapa ratus mil dari Raja Yuan. Lu Chen melirik Raja Yuan, dan berkata lagi, kamu telah mencapai Sihe, kekuatanmu sudah kuat, dan seni suci teratai surgawi sudah cukup untuk mengirimkannya. Oke, raja ini akan menghabiskan banyak uang untuk membantu Yuan Wang. Xiao Ying melirik ke arah Waner, dan melihat bahwa Waner telah menampilkan seni suci teratai surgawi, dan melakukan yang terbaik untuk menyembuhkan luka Raja Ni dari jarak jauh. Segera, Xiao Ying juga menggunakan seni suci Tianlian, menghabiskan banyak energi nyata untuk menutupi Yuan Wang. Raja Ni dan Raja Yuan disembuhkan dengan vitalitas yang kuat, dan luka di tubuh mereka sembuh dengan cepat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Selain itu, tidak hanya dukungan vitalitas Waner dan Xiao Ying, tetapi pasukan tambahan lainnya juga mendukung Raja Ni dan Raja Yuan satu demi satu. Serangkaian medan dingin turun dari langit, menutupi Shuro yang mengepung Raja Ni dan Raja Yuan. Suhu yang sangat rendah membekukan surat tersebut, dan kecepatan serangan mereka juga sedikit melambat. Ada juga ratusan tembok pertempuran yang bergerak maju, membentuk formasi pertempuran defensif di sekitar Raja Ni dan Raja Yuan, mengganggu formasi ofensif Sura, memaksa Sura untuk menghancurkan tembok pertempuran tersebut terlebih dahulu sebelum menyerang Raja Ni dan Raja Yuan, memberikan Raja Ni dan Yuan Wang Ding berada di bawah tekanan sementara. Yang penting adalah 2,5 pot kekaisaran terbang dan mengepung Raja Ni dan Raja Yuan, membawa kekuatan pertahanan yang kuat. Kualitas Ban Huang Pot sangat tinggi, ditambah dengan dukungan skill tempur yang menyelimuti langit, bahkan dapat menahan serangan Super True King untuk sementara waktu. Selama kualisi semi kaisar tidak rusak, Raja Ni dan Raja Yuan pada dasarnya tidak khawatir akan meledak. Pasukan tambahan ini sungguh luar biasa, dan mereka datang terlalu tepat waktu. Mereka bisa memberi nafas pada raja ini. Raja Ni memukul mundur beberapa sura, menghela napas, dan sangat dikagumi. Lu Chen orang-orang di bawah komandoku tidak terlalu berlevel tinggi, tetapi mereka semua adalah orang-orang berbakat, mereka luar biasa. Kekuatan tambahan dari orang-orang itu memang diperoleh, tetapi raja ini menganggap Lu Chen bahkan lebih menakjubkan. Melihat kekaguman Raja Ni, Raja Yuan juga menghela nafas, seolah dia harus menerima, dan berkata, orang-orang yang mampu ini berbeda. Sarjana jarang, tidak banyak di kota Zhongzhou, saya benar-benar tidak tahu dari mana Lu Chen mendapatkannya, banyak. Anak ini, kekuatan tempurnya sangat menakutkan, dan bahkan metodenya dalam menipu orang juga menakutkan. Sungguh hal yang aneh. Petik 2. Lu Chen adalah kebanggaan umat manusia yang tiada taraf mempersulitnya di masa depan. Kamu harus dekat dengannya dan memikul keselamatan umat manusia bersama-sama. Ni Wang membujuk. Dia begitu kuat sehingga dia bahkan bisa membunuh raja super sejati. Bahkan jika raja ini ingin mempermalukannya, dia tidak bisa melakukannya. Yuan Wang berkata dengan marah. Jika aku bisa kembali hidup hari ini, raja ini akan menggunakan kekuatan seluruh keluarga untuk melatih Lu Chen sepenuhnya.
Raja Ni mengangguk, dan berkata, setelah Lu Chen menjadi raja sejati dan memiliki kekuatan raja sejati, kekuatan tempurnya akan menjadi lebih menakutkan. Pada saat itu, tidak ada yang akan menjadi lawannya kecuali kaisar. Maka raja ini harus dinobatkan sebagai kaisar sebelum Lu Chen menjadi raja yang sebenarnya. Raja Yuan mengerutkan kening, dan berkata dengan ketidakpuasan, Tuanku Ni, Anda pernah berkata bahwa Anda akan menggunakan kekuatan seluruh klan untuk melatih saya menjadi seorang kaisar. Apa? Apakah raja mengatakan itu? Raja Ni terkejut. Kamu mengatakannya, tapi jika kamu tidak mengakuinya, raja ini tidak akan ada hubungannya denganmu. Raja Yuan memutar matanya ke arah Raja Ni, dan berkata dengan marah, Tuan Ni, Anda harus memikirkan satu hal, apakah lebih hemat biaya untuk melatih raja sejati dengan kekuatan seluruh klan, atau lebih hemat biaya efektif untuk melatih seorang kaisar? Tentu saja, yang paling mendesak dan hemat biaya adalah membina seorang kaisar. Mendengar ini, Raja Ni menghela nafas, dan berkata lagi, jangan khawatir, Lu Chen perlu dilatih, dan kamu juga harus dilatih. Tidak peduli siapa di antara kamu yang menerobos, itu akan menjadi berkah bagi umat manusia. Petik 2. Raja ini hanya tinggal setengah langkah lagi untuk menjadi kaisar. Selama ada cukup sumber daya dan keberuntungan, dia pasti akan selangkah lebih cepat dari Lu Chen. Raja Yuan berkata dengan percaya diri. Mungkin, pada saat ini, Raja Ni menanggapi dengan linglung, tapi dia memikirkan hal lain. Yang dia pikirkan bukanlah hal lain, tapi urusannya sendiri. Dia adalah seorang jenius tua yang tiada taranya. Dia telah menjadi raja yang sangat sejati selama bertahun-tahun, dan dia tinggal setengah langkah lagi untuk menjadi seorang kaisar. Yuan Fang memiliki kesempatan untuk dinobatkan sebagai kaisar, begitu pula dia. Ketika saatnya tiba, haruskah seluruh keluarga melatih Yuan Fang sendirian, atau dia dan Yuan Fang? Tuanku Ni, Lu Chen telah memberikan begitu banyak kekuatan pendukung, tekanan kita tidak terlalu besar untuk saat ini, penting untuk menerobos secepat mungkin. Melihat Raja Ni sedikit terganggu, Raja Yuan buru-buru mengingatkannya. Oke, bunuh kembali. Raja Ni kembali sadar, mengangkat tombak emas, bergabung dengan Raja Yuan untuk mengusir beberapa sura, dan bergegas menuju lingkaran pertahanan dengan seluruh kekuatannya. Berjuang berdarah sepanjang jalan, bahkan setengah dari pot kekaisaran di tubuh mereka akan hancur. Raja Ni dan Raja Yuan baru saja bergegas setengah jalan, tetapi mereka tidak dapat melakukannya secara tiba-tiba. Sebab, melihat mereka berdua berhasil membunuh satu sama lain, Sura sang pemimpin hanya membawa orang-orang dan memblokir rencana pelarian mereka lagi. Sura, yang merupakan pemimpin, sangat kuat dalam pertempuran, dan dia bertarung melawan Raja Ni secara seimbang. Raja Ni ditembaki, dan Raja Yuan tidak bisa keluar dari pengepungan sendirian, jadi dia harus berjuang mati-matian, dan terjebak dalam pengepungan lagi dan berjuang. Raja sebenarnya di sisi lain lingkaran pertahanan tidak bisa menahan panik ketika mereka melihat Raja Ni dan Raja Yuan sekali lagi dalam situasi putus asa. Lu Chen, kamu sangat pandai bertarung, tetapi kamu tidak pernah bertarung sepanjang waktu, apakah kamu menyimpan kekuatan bertarungmu untuk melahirkan? Do Wang sangat cemas sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, sekarang Yuan Wang dan yang lainnya berada dalam situasi putus asa, dan bahkan pasukan tambahan itu tidak dapat membantu banyak, jadi sudah waktunya bagimu untuk keluar dan mencari seseorang. Petik 2. Baiklah, tapi kamu harus ikut denganku. Lu Chen hendak bergerak, tetapi kali ini Do Wang meminta kematian, jadi dia menyeret orang ini ke dalam air. Sial, raja ini bukanlah raja super sejati, tapi hanya raja sejati 5 dalam 1, tapi ada ribuan asura di luar, dan semuanya berada pada level raja super sejati. Ketika Do Wang mendengar ini, wajahnya langsung membiru. Kamu ingin aku pergi menangkap orang, jadi apa bedanya membiarkan aku mati? Kalau begitu, apakah kamu akan pergi? Lu Chen tidak peduli dengan apa yang dikatakan Do Wang, dia hanya memaksanya untuk membuat Do Wang tidak mungkin mundur. Aku tidak akan pergi. Do Wang berkeringat seperti air, menelan ludahnya, ingin pergi tetapi tidak berani, dia tidak bisa menahan lagi, jadi dia harus menyerah. Pengecut, Lu Chen belum menjawab, tapi suara menghina Fei Long keluar. Namun, begitu Fei Long selesai berbicara, tatapan menghina dari Sangguan Jin dan yang lainnya tertuju pada Fei Long. Apa yang kalian lakukan, melihatku bercinta? Aku menyebutnya pengecut, apakah itu salah? Sejak saya berlatih seni bela diri,
saya telah berkeliling dunia sepanjang hidup saya, dan saya tidak pernah tahu bagaimana menulis kata nasihat. Do Wang biasanya sangat hebat, tapi ketika tiba di saat kritis, dia sangat ketakutan. Aduh, Fei Long berbicara tanpa henti, membual, dan penuh kemenangan, tetapi tiba-tiba dia dipukul dengan keras. Saudaraku, kenapa kamu memukulku? Fei Long menyentuh kepalanya yang sakit, menatap Lu Chen dan bertanya. Berhenti bicara omong kosong, ikuti aku untuk mencari orang. Kata Lu Chen, ketakutan. Pada saat itu, wajah Fei Long langsung memucat, dan seluruh tubuhnya gemetar. Lu Chen terlalu malas untuk berurusan dengan Fei Long, jadi dia mengambil pisau panjang dan berjalan keluar lingkaran pertahanan, dan memerintahkan, Waner, Linghua, ubah tujuanmu, aku ingin kalian berdua melindungiku. Saat berikutnya, Lu Chen melangkah keluar dari lingkaran pertahanan dan tiba di medan perang 8 Raja Super sejati termasuk Raja Qi. Raja Qi dan yang lainnya bertarung dengan seluruh kekuatan mereka, mencoba bergegas untuk menangkap orang, tetapi mereka tidak dapat menembus sekelompok pemblokiran Shuro. Bunuh langit, Lu Chen menggunakan keterampilan tempurnya dan menebas langsung ke arah lawan Raja Qi. Ledakan, Shuro yang melawan Raja Qi telah menekan Raja Qi untuk bertarung, tapi dia mungkin juga telah dicincang hingga berdarah oleh Lu Chen. Anakmu menyelinap ke arahku, bocah baru saja. Roh primordial keluar dan berteriak, tetapi sebelum dia selesai berbicara, dia dihancurkan oleh panah primordial yang nyata. Lu Chen, kamu datang tepat waktu. Raja Qi menyeka keringatnya, dan melemparkan dirinya ke dalam pertempuran dengan Shuro lainnya. Raja Qi, kalian 8 Raja Super sejati bantu aku membuat celah. Aku akan keluar dan mendapatkan kembali Raja Ni dan Raja Yuan. Lu Chen berdiri di belakang Raja Qi, dan menunggu Waner dan Linghua memulihkan kondisinya, lalu memotong surah lagi untuk Raja Qi. Kami berdelapan akan pergi bersamamu. Kata Raja Qi, tidak, aku tidak ingin 8 beban lagi. Aku bercabang, jangan bicara omong kosong, cepatlah, Raja Ni tidak akan bertahan lama. Baiklah, Raja Qi dengan enggan menjawab, dan kemudian menyapa 7 Raja Super sejati lainnya, bukalah celah dengan seluruh kekuatanmu, Lu Chen akan keluar untuk membantu Raja Ni dan Raja Yuan. Membunuh, 7 Raja Super sejati tahu bahwa Lu Chen memiliki beberapa keterampilan, jadi mereka segera bersorak dan bekerja sama untuk mengusir kelompok Sura di depan mereka, untuk sementara membuat terobosan. Tanpa kehilangan kesempatan, Lu Chen segera mengaktifkan Imperial Lightwalker, keluar dari celah, dan langsung menuju Raja Ni. Dan mengikuti Lu Chen, ada juga seorang anak laki-laki gemuk yang gemetar. Pada saat itu, ketika Lu Chen menerobos ke medan perang Raja Super sejati, seolah-olah dia tidak memasuki negeri siapapun. Benar sekali, ini seperti memasuki tanah tak bertuan. Sebab, tanpa Sura datang mencegatnya, dia langsung saja pergi. Bukan karena para Sura tidak mengetahui seseorang sedang menerobos masuk, tetapi para Sura sangat sibuk, dan Raja sejati setengah langkah yang tampak seperti semut tiba-tiba berlari ke medan perang mereka, dan tidak memperhatikan sama sekali. Bocah gendut di belakang hanyalah Raja Sihe yang sebenarnya, dan para Shuro juga tidak peduli. Mereka menunggu sampai Raja Super umat manusia diselesaikan, dan kemudian perlahan-lahan menangani 2 semut tak bernyawa ini. Jika para Shuro tahu tentang kekuatan tempur Lu Chen dan telah membunuh 2 kaki tangan mereka pasti tidak akan membiarkan Lu Chen datang dan pergi dengan bebas di medan perang mereka. Baru saja, Lu Chen menebas 2 Sura berturut-turut, dari belakang Raja Qi, dengan sangat tiba-tiba dan sangat sembunyi-sembunyi. Dan Shuro lainnya sibuk dengan pertempuran mereka sendiri atau memakan daging dan darah umat manusia yang tewas dalam pertempuran. Tidak ada yang memperhatikan bahwa kedua kaki tangannya dipenggal oleh Lu Chen, dan mereka semua mengira itu adalah pemenggalan Raja Qi. Semuanya bekerja lebih keras, cepat bunuh 2 Raja Super sejati umat manusia ini, dan akan lebih mudah untuk menyelesaikan kelompok Raja sejati umat manusia di belakang. Bunuh ras manusia ini, makan daging dan darah mereka untuk menggantikan kita. Saat tubuh fisik kita pulih, kita akan segera keluar dari arena dan kembali ke benua Yuanwu untuk mengubah benua ini menjadi lapangan Asura kita. Sura, pemimpin yang bertarung dengan Raja Ni, melihat situasinya sangat baik. Dia tidak bisa menahan diri untuk berteriak dengan bangga, dan dia bahkan menyemangati ratusan kaki tangannya yang mengepung Raja Yuan. Bunuh semua manusia. Ratusan Shuro sangat bersemangat dan meraung serempak. Namun, pada saat ini,
Tiba-tiba terdengar suara sumbang dari belakang, semuanya, maafkan aku, biarkan aku, lepaskan aku ingin pergi. Para Shuro menoleh dan melihat seorang anak laki-laki gemuk memegang dua kuali untuk perlindungan, dan menyapa mereka dengan senyuman, berharap mereka akan menyerah. Senyuman bocah gemuk secerah bunga, dan dia mengangguk dan membungkuk untuk menyenangkan, tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, itu tidak berbahaya bagi manusia dan hewan. Bocah gendut yang membawa panci dan sayuran. Di medan perang kita, bahkan raja sejati berpangkat tinggi pun harus mati. Bocah gendut ini tidak lebih dari raja sejati Sihe. Apakah dia datang ke sini untuk mengantarkan daging? Bocah gendut punya banyak daging, aku suka memakannya. Daging gemuk, aku juga suka makan. Semua Shuro memandangi bocah gendut itu dan tidak bisa menahan tawa, bahkan Shuro pun menatap perut bocah gendut itu dan meneteskan air liur. Makan, 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 kamu hanya berpikir tentang makan, kamu adalah sekelompok pecinta kuliner. Pemimpin Sura mengomel dengan marah, menatap bocah gendut lagi, dan berkata, pergi dan bunuh bocah gendut, jangan dimakan, serahkan perut bocah gendut itu padaku. Apakah kamu suka makan perut gendut? Tanya sebuah suara. Tentu saja, perut gendut, kesukaanku. Sura, sang pemimpin, merespons secara tidak sadar, dan tiba-tiba merasakan ada yang tidak beres. Kata-kata itu tidak diucapkan oleh lawan di depannya, melainkan datang dari belakang. Apalagi diiringi suaranya, ada aura pedang yang tajam. Tidak baik, Sura, sang pemimpin, terkejut, dan buru-buru memaksa Rajani kembali dengan tangan kirinya, dan meninju ke belakangnya dengan tangan kanannya, menggunakan serangan sebagai pertahanan untuk melindungi dirinya sendiri. Pada saat itu, pisau panjang setengah tingkat kekaisaran ditebas, tepat di tangan kanan pemimpin Sura, dan membuat ledakan mengejutkan yang mengguncang segala arah. Saat berikutnya, kekuatan pisau memotong kekuatan kepalan tangan, memotong energi pelindung pada kepalan tangan, dan langsung menghancurkan kepalan tangan tersebut. Dengan sisa kekuatan bilahnya, pedang itu masih kuat, dan menebas seluruh lengan Baokuan, seperti memotong kayu, menghancurkan seluruh lengannya menjadi beberapa bagian. Saat lengannya patah, bilahnya telah memotong hingga ke bahu lengan yang patah, dan terus menebas. Orang yang menebasku, Raja Setengah Sejati. Saat pemimpin Sura melihat dengan jelas siapa yang memenggal kepalanya, dia merasa ngeri dan tidak dapat dipercaya, merasa bahwa meskipun dia mati, dia tidak akan mati dengan damai. Namun, auman putus asa datang terlalu cepat, dan tidak ada yang menjawab. Terlebih lagi, si pemenggal kepala terlihat acuh tak acuh dan tidak menunjukkan belas kasihan. Dia mengayunkan pisau panjang di tangannya tanpa jeda, dan menebasnya sampai habis. Ledakan, saat bilahnya ditebang, kepala Shuro akan dipotong menjadi dua. Kedua bagian tubuh yang layu itu langsung hancur karena pengaruh kekuatan pisau yang kuat, dan jubah darah yang bau meledak dan tumpah ke tanah. Saat pemimpin Shuro dipenggal, semua Shuro tercengang, dan mereka semua berdiri di tempat, sangat terkejut. Pemimpinnya benar-benar dipenggal. Pemimpin kita sangat kuat dan telah mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimana dia bisa dipenggal oleh sekelompok kecil umat manusia? Anak laki-laki ras manusia hanyalah raja sejati setengah langkah, bahkan bukan raja sejati. Dia adalah semut di antara semut. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan untuk membunuh pemimpinnya? Apakah aku sudah terlalu lama disegel dan mataku silau? Tidak, kamu tidak melakukannya. Pemimpinnya memang dipenggal. Para Shuro itu sudah lama mengabaikan bocah gemuk, dan semua menatap Lu Chen, tetapi mereka semua tampak tercengang, banyak dari mereka masih tidak percaya fakta di depan mereka. Mustahil, bagaimana Raja Sejati setengah langkah bisa membunuhku? Bahkan jika aku memotongnya saat berdiri, dia tidak bisa menggerakkanku. Pasti ada alasan lain, dan itu tidak boleh disebabkan oleh Raja Sejati setengah langkah. Bu, aku mati dengan tidak adil. Roh primordial melarikan diri dan terbang ke langit sambil menangis. Memanggil. Pada saat ini, panah esensi sejati ditembakkan dari belakang, ditembakkan langsung ke langit, dan mengunci roh primordial. Tidak, 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 tidak. Roh primordial itu putus asa ketika dia mengetahui bahwa dia dikunci. Panah esensi sebenarnya datang terlalu cepat dan tiba-tiba, dan Sura lainnya sangat terkejut, dan tidak ada yang punya waktu untuk menyelamatkannya. Bentak, panah esensi sejati menembus Yuan Shen, dan Yuan Shen segera ditembak berkeping-keping dan musnah menjadi abu. Pemimpinnya telah jatuh. Apa yang harus kita lakukan sekarang?
Bunuh anak manusia dan balas dendam pemimpinnya. Dia bahkan bisa membunuh pemimpinnya, siapa lawannya? Idiot, dia hanya raja sejati setengah langkah, dia tidak bisa menjadi lawan kita, dia bisa memenggal kepala pemimpinnya, itu hanya sial, tidak mungkin ada yang bisa lolos setiap saat. Benar, pemimpinnya baru saja dipukuli sampai mati oleh bocah gendut itu, dan diserang sampai mati oleh anak manusia itu. Yang pasti bukan anak manusia yang memiliki kemampuan itu. Kalau begitu silakan, potong anak itu menjadi pasta daging, dan balas dendam pada pemimpinnya. Suara marah dari semua surat tidak dapat didengar, dan beberapa dari mereka bergegas menuju Lu Chen dengan cepat, ingin membalaskan dendam pemimpin mereka. Namun, meski mereka terkejut, dalam waktu yang terbuang, cukup lama bagi Waner dan Linghua untuk memulihkan Lu Chen. Bunuh langit. Lu Chen menggunakan keterampilan tempurnya dan mengorbankan pisau lain, langsung memotong Sura yang bergegas di depan menjadi beberapa bagian. Bahkan jiwa yang melarikan diri tidak dapat lepas dari panah esensi sejati Jian Xiu. Ini, membunuh orang lain. Anak manusia ini memang memiliki keterampilan yang nyata, dan ini bukan hanya keberuntungan. Orang kita sedikit, jangan bersentuhan langsung, mundur dulu. Melihat kaki tangan di depan dipenggal, beberapa syuro yang bergegas ke belakang semuanya ketakutan dan menjadi pucat karena ketakutan. Mereka juga khawatir bahwa mereka bukanlah lawan Lu Chen jika mereka bergegas ke langit, jadi mereka buru-buru mundur. Lu Chen memenggal kepala syuro, dan seluruh penonton sangat berkuasa. Dengan gerakan ini, Lu Chen penuh dengan kebencian dan berhasil mengalihkan perhatian para syuro ini dari orang lain ke dirinya sendiri. Raja Ni dan Raja Yuan tidak bodoh, jadi mereka memanfaatkan gangguan para sura ini untuk menerobos pengepungan dan bergegas keluar untuk bergabung dengan Lu Chen. Lu Chen, kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Kamu pantas menjadi arogansi terkuat yang tiada taraf di umat manusia kita. Raja Ni memandang Lu Chen dengan kekaguman yang tiada taraf, tanpa ragu-ragu dalam kekaguman. Pemimpin mereka dipenggal, dan mereka akan segera menjadi gila. Kami segera mundur, kembali ke lingkaran pertahanan, dan dapat membawanya untuk sementara waktu. Wajah Raja Yuan sedikit cemas, namun matanya sedikit redup, karena dia cemburu dan tidak senang saat mendengar Raja Ni memuji Lu Chen. Dulu, Raja Ni selalu memujinya di setiap kesempatan. Sekarang, Lu Chen muncul di dunia Tianjiao yang tak tertandingi tanpa alasan, Raja Ni berhenti memujinya, dan semua memuji Lu Chen, sungguh sial. Kesenjangan psikologis yang besar ini membuatnya merasa sangat tidak nyaman untuk sementara waktu. Namun, kekuatan tempur Lu Chen terlalu kuat, dan dia tidak bisa melakukannya jika dia ingin macam-macam dengan Lu Chen, kecuali dia berani menganggap nyawanya sendiri sebagai lelucon. Atau, dia berhasil menjadi kaisar. Jika dia bisa menjadi kaisar, 100 Lu Chen akan diabaikan. Antara kaisar dan raja, levelnya sangat berbeda, dan perbedaan kekuatannya seperti perbedaan antara awan dan lumpur. Kekuatan tempur kaisar sangat menakutkan, yang berada di luar imajinasi raja super sejati. Kami bertiga bekerja sama, dan kami bisa bertarung habis-habisan. Kata Raja Ni, bukan 3, tapi 4. Saat ini, suara lemah Fei Long datang dari sampingnya, aku mempertaruhkan nyawaku untuk menyelamatkanmu, jangan menyeberangi sungai dan merobohkan jembatan dan tinggalkan aku sendiri. Kamu, Raja sejati Sihe, mengapa kamu menyelamatkan raja ini dan Raja Ni? Raja Yuan memandang Fei Long dengan pandangan menghina, dan berkata, Lu Chen lah yang memenggal kepala Shuro dan menarik perhatian Shuro. Raja ini dan Raja Ni memiliki kesempatan untuk bergegas keluar. Tanpa perlindungan kuali yang diberikan Fat Dragon padamu, aku khawatir kamu sudah hancur berkeping-keping sejak lama. Bukan karena Fat Dragon yang mengalihkan perhatian pemimpin Shuro, aku akan kesulitan mendapatkannya, dan kamu tidak akan punya kesempatan untuk bergegas keluar. Jadi, Raja Yuan, sebaiknya kau membuka hati nuranimu dan berbicara, jika Fei Long tidak menyelamatkanmu, siapa yang akan menyelamatkanmu? Tuhan menyelamatkanmu. Lu Chen membuat marah Raja Yuan beberapa patah kata atas nama Fei Long, sehingga Raja Yuan terlalu malu untuk mengucapkan sepatah kata pun. Perbaikan perisainya sangat kuat, bagus, aku akan mengingat pahala yang besar ketika aku kembali. Sebaliknya, Raja Ni memuji Fei Long, dan kemudian melihat ratusan sura di depannya mulai bergerak, menekan ke arah ini secara berkelompok, jadi dia tidak berani berbicara omong kosong lagi, dan berkata dengan tergesa-gesa, oke, kita kehabisan waktu, ayo kita melawan bersama.
Waktunya hampir habis. Lu Chen melihat sekeliling, dan melihat Sura lain mendekat dari segala arah, dan kemundurannya terhenti. Begitu pemimpin Shuro meninggal, semua Shuro menjadi marah. Setengah dari kelompok Sura yang menghalangi Raja Qi dan yang lainnya berlari, dan ratusan Sura yang masih memakan mayat juga berhenti makan dan bergegas menuju Lu Chen satu demi satu. Kamu duluan, aku akan melindungimu. Lu Chen berkata dengan tenang. Apakah kamu bercanda? Kita harus pergi bersama. Dengan dukungan dari penggarap perisai, kami takut tidak akan bisa keluar. Kata Raja Ni, dengan hampir 1000 Shuro yang mengelilingi kita, mustahil bagi kita berempat untuk membunuh mereka. Lu Chen menggelengkan kepalanya, dan berkata lagi, kebencian mereka ada padaku, dan mereka terutama mengincarku. Mereka tidak akan terlalu memperhatikanmu. Ini saat yang tepat bagimu untuk menerobos. Raja ini adalah pemimpin umat manusia, bagaimana dia bisa meninggalkan rakyatnya sendiri dan lari demi hidupnya. Raja Ni tidak setuju, dan menaikkan posisinya untuk menekan Lu Chen. Sekarang, ini bukan pemimpin umat manusia, tapi aku, Lu Chen, yang mengambil keputusan akhir. Lu Chen melirik Fei Long, dan berkata, kamu mengantar Raja Ni dan Raja Yuan kembali, dan kamu tidak akan kehilangan apapun. Ketakutan, wajah Fei Long membiru, dan dia berkata dengan gemetar, saya memiliki kemampuan untuk mengawal mereka, tetapi mereka mengawal saya. Lu Chen, jika kita bekerja sama untuk menerobos, kita mungkin masih bisa melarikan diri. Jika kamu tinggal sendirian, tidak peduli seberapa kuatnya kamu pasti akan mati. Awalnya, Raja Yuan tidak ingin berbicara dengan Lu Chen, tetapi melihat Lu Chen bahkan berani memerintah Raja Ni, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak angkat bicara. Jika kamu tidak pergi, tinggallah dan jadilah beban bagiku, maka aku akan mati. Lu Chen tidak sopan lagi, dan dia berbicara secara langsung dan tanpa ampun, dan mati sampai 7 lubang Raja Yuan dihisap. Oke, kamu sebenarnya memperlakukan aku dan Raja Ni sebagai beban kekuatan bertarungmu, kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai penyelamat dunia. Raja Yuan berbalik dengan marah, dan berjalan ke depan dengan pisau di tangan, Tuan Ni, ayo pergi, kita tidak bisa menjadi beban bagi orang lain, kalau tidak, kitalah yang akan mati di dunia bawah, dan kau dan akulah yang harus disalahkan. Lu Chen, kamu benar-benar, kamu bisa melakukannya sendiri. Raja Ni juga menghentakkan kakinya dengan marah, mengikuti Yuan Wang, dan menyerang ke belakang. Awalnya, dia ingin menyeret Raja Yuan untuk hidup dan mati bersama Lu Chen, tetapi sangat menyedihkan karena Lu Chen mengucapkan kata-kata seperti itu, jadi dia berhenti peduli pada Lu Chen. Metode provokatif kakak senior sungguh luar biasa, dia mengusir mereka dengan satu kalimat. Fei Long menyanjungnya dan bergegas mengikuti Raja Ni, jika tidak, dia harus tinggal bersama Lu Chen nanti. Setelah mengikuti Lu Chen begitu lama, dia benar-benar mematuhi perintah Lu Chen dan tidak pernah meragukan keputusan Lu Chen. Dengan begitu banyak cara, Lu Chen telah melalui bencana yang tak terhitung jumlahnya, dan dia dapat menyelamatkan dirinya dari bahaya setiap saat. Dia sudah terbiasa, dan dia sangat yakin bahwa Lu Chen punya cara untuk melarikan diri dari pengepungan Sura. Benar saja, setelah pemimpin Shuro meninggal, yang lain tidak lagi penting bagi Shuro. Karena, semua kebencian Sura ada pada Lu Chen, dan targetnya juga Lu Chen, jika dia ingin membunuh Lu Chen, cepatlah. Oleh karena itu, ketika ketiga Raja Ni menerobos, sebagian besar Sura tidak mau repot, dan hanya 7 atau 8 Sura yang menghentikan mereka. Namun, ada seorang anak laki-laki gemuk dengan beberapa pot aneh dan membangun garis pertahanan yang kuat, yang menyulitkan 7 atau 8 Shuro untuk menerobos untuk sementara waktu. Selain itu, Raja Ni dan Raja Yuan sangat kuat dalam pertempuran, mereka melukai beberapa Shuro dalam sekejap, dan membuka celah untuk bergegas keluar. Para Sura itu sangat ingin membalas dendam dari Lu Chen, dan tidak ingin membuang waktu untuk Raja Ni dan mereka bertiga, jadi mereka mengabaikannya dan membiarkan kaki tangan di luar lingkaran pertahanan manusia mencegat mereka. Di sisi lain lingkaran pertahanan, lebih dari 100 Sura yang tertinggal diganggu oleh banyak tembok pertempuran, dan bahkan 8 Raja Super Raja Qi tidak terbunuh. Mereka sangat mudah tersinggung sehingga mereka bahkan tidak menyadari ada seseorang yang berlari dari belakang. Ketiga Raja Ni bergegas ke tembok pertempuran itu dengan lancar, dan dikawal kembali oleh Raja Qi dan yang lainnya. Di medan perang Shuro, hanya ada satu umat manusia yang tersisa, dikelilingi oleh ribuan Shuro, sepertinya mustahil untuk melarikan diri.
Bunuh pemimpinnya, mati. Anak ini sangat kuat, tapi sekuat apapun dia tidak bisa menjadi lawan ribuan dari kita. Mismatch jenazahnya menjadi 10.000 keping sebagai pengorbanan kepada roh pemimpin di surga. Para Asura menatap tajam ke arah Lu Chen dan mendekatinya selangkah demi selangkah. Jika ada terlalu banyak orang, apakah mereka bisa membunuhku? Dikepung oleh ribuan Shuro, Lu Chen masih tidak mengubah wajahnya, dan dengan tenang berkata, mengancam bahwa Shuro tidak akan melakukan apapun padanya. Tentu saja, kepercayaan diri Lu Chen tidak didasarkan pada mulutnya, tetapi pada kekuatannya sendiri. Dan dia memiliki sarana untuk melarikan diri. Sebab, rantai rune yang memiliki makna mendalam melarikan diri dari bumi telah diberkati di dalam tubuh, dan Anda dapat melarikan diri dari bumi kapan saja. Lu Chen tidak peduli dengan kekuatan Sura sebagai Raja Super sejati, dia juga tidak peduli apakah Sura memiliki kemampuan untuk mengejar tanah, dia hanya peduli apakah Sura adalah tubuh roh bumi. Bagaimanapun, alam Lu Chen telah mencapai setengah langkah Raja sejati, semakin tinggi basis budidayanya, semakin besar kekuatannya, dan semakin cepat dia dapat melarikan diri dari bumi. Selama Lu Chen melarikan diri ke bawah tanah, dia dapat melarikan diri puluhan ribu mil dalam sekejap, bahkan jika Sura ingin mengejarnya, itu akan membutuhkan banyak usaha. Yang terpenting tempat ini masih dalam lingkup tempat peristirahatan. Selama Lu Chen lolos ke tempat terlarang, dia bisa melarikan diri sepenuhnya. Meskipun batasan kuno di tempat peristirahatan sangat lemah, tetap tidak ada masalah untuk menghentikan Raja Super sejati. Para Shuro itu telah merosot ke tingkat Raja Super sejati. Tidak mungkin menembus batasan untuk mengejarnya, dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan dia. Jika Shuro adalah tubuh roh bumi, maka akan berbeda, dan hanya ini yang dia khawatirkan. Untungnya, di antara sekian banyak Shuro, tidak ada satupun yang menampakkan aura unsur tanah, artinya tidak ada satupun yang merupakan tubuh roh bumi, sehingga ancaman terhadapnya tidak terlalu besar. Ada begitu banyak orang, itu pasti akan membunuhmu. Ada ribuan dari kita Shuro, jika kita menyerang mereka bersama-sama, bahkan Kaisar pun akan mati. Kamu bahkan bukan Raja sejati, kamu hanya Raja sejati setengah langkah. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan tempurmu, tubuh fisikmu tidak dapat mencapai level itu. Kamu pasti tidak akan mampu menahan pukulan kami. Berhentilah membual, tidak peduli seberapa banyak kamu membual, kamu akan mati. Jangan bicara omong kosong dengannya, pergilah bersama, jadilah dia, dan balas dendam pada pemimpinnya. Makanlah dia, bahkan rambutnya pun tidak tersisa. Marah oleh Lu Chen, seluruh Shuro meraung dan bergegas menuju Lu Chen, siap merobek tubuh Lu Chen menjadi ribuan keping. Namun, Lu Chen tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan bukannya segera melarikan diri, dia membuka cincin luar angkasa, mengeluarkan benda besar dan melemparkannya ke tanah. Benda itu tidak lain adalah bangkai binatang buas yang sangat besar. Untuk waktu yang lama, Lu Chen membunuh binatang itu, mengeluarkan pil binatang itu, dan mengambil darah binatang itu. Mayat binatang itu tidak dibuang, dan semuanya disimpan. Ini adalah kebiasaan yang terbentuk sejak Xiao Yu dibesarkan, menyimpan bangkai binatang buas untuk digunakan Xiao Yu sebagai makanan. Kemudian, Xiao Yu mengembalikannya ke Ming Yue, dan kebiasaan Lu Chen tidak berubah, tetapi semua mayat binatang buas tidak terbuang sia-sia, dan semuanya dimasukkan ke dalam ring luar angkasa untuk disimpan. Bagaimanapun, dia masih memiliki Firefox dan Dajiao. Meski kedua hewan ini tidak makan banyak, namun mereka tetap perlu diberi makan secara teratur selama berada di Chaos Pearl dan tidak keluar untuk mencari makan. Terlebih lagi, terkadang saat Hou bertemu Ming Yue dan melihat Xiao Yu, dia masih ingin memberi makan Xiao Yu untuk membuat Xiao Yu bahagia. Faktanya, dia telah menyimpan banyak bangkai binatang buas, diisi dengan beberapa cincin luar angkasa, dan sekarang dia hanya menggunakannya untuk memikat kelompok Sura ini. Dia tidak tahu apakah dia bisa berhasil. Tapi dia tahu kalau kelompok Asura ini sudah kelaparan selama puluhan ribu tahun, bahkan memakan daging manusia, jadi daging hewan liar seharusnya lebih menarik bukan? Jika iming-imingnya berhasil, itu akan sangat bermanfaat. Memungkinkan semua orang keluar. Apa ini? Binatang mati. Daging binatang yang lezat. Entah sudah berapa ribu tahun, aku sudah lama tidak makan daging hewan, aku sangat ingin memakannya. Aku memesan daging binatang ini. Tidak. Setiap orang punya bagian. Jumlah kita lebih dari 1000, kalau setiap orang punya bagian, saya khawatir banyak orang yang bahkan tidak bisa makan bulu hewan.
Ketika semua Shuro melihat binatang mati di tanah, mata mereka langsung bersinar biru, mulut mereka mengeluarkan air liur, dan bahkan kecepatan serangan mereka melambat. Sembeli anak manusia dulu, lalu bagikan daging binatang buas ini. Di sana Shuro lebih sadar, disebut demikian. Kenapa tiba-tiba, seleramu, berubah? Lu Chen bertanya sambil tersenyum, dan hatinya sangat gembira. Kelompok setan ini suka makan daging binatang buas, itu enak sekali. Dia tidak memiliki banyak hal di tangannya, kecuali sebagian besar bangkai binatang buas, apalagi ribuan Shuro, bahkan puluhan ribu Shuro mampu membelinya. Sejumlah besar mayat binatang buas brutal yang dia simpan tidak pernah diketahui cara membelanjakannya, dan sekarang akhirnya berguna. Omong kosong, tentu saja daging hewan rasanya paling enak dan energinya paling banyak. Kita hanya makan daging manusia saat tidak ada yang bisa dimakan. Kata Shuro, bagaimana bisa ada cukup daging untuk banyak dari kalian? Lu Chen terkekeh, dan mengeluarkan mayat Raja Binatang Api, yang segera membuat mata semua Shuro berbinar. Daging Raja Binatang Api, ini bagus. Daging Raja Binatang Api dengan energi paling besar lebih kuat daripada memakan 100 raja sungguhan. Aku akan mengambil daging Raja Binatang Api ini, jangan biarkan siapapun merebutnya dariku. Kenapa kamu mengurusnya? Tidak bisakah aku melakukannya? Siapapun yang memiliki kekuatan tempur terkuat berhak untuk makan. Pada saat itu, semua Shuro berhenti melakukan urusan serius, dan mulai berdebat tentang Raja Binatang Api di tangan Lu Chen. Anak manusia, berapa banyak mayat Raja Binatang Api yang kamu miliki? Serahkan, atau kami akan segera membunuhmu. Shuro mengancam Lu Chen, masih ada 100 lagi, yang tidak cukup untuk kamu bagikan, tapi aku punya banyak bangkai binatang buas lainnya, dan mereka juga berpangkat tinggi. Aku ingin tahu apakah kamu menginginkannya. Lu Chen menjatuhkan mayat Raja Binatang Api di tangannya, dan mengeluarkan beberapa mayat Raja Binatang Api lainnya dari cincin luar angkasa, dan melemparkan semuanya ke tanah. Kelompok Sura ini sudah berhenti menyerang Lu Chen. Mereka semua menatap binatang mati di tanah, meneteskan air liur dan siap bergerak, dan ada kemungkinan besar untuk berebut mereka. Para Asura telah kelaparan selama jutaan tahun, dan keinginan mereka akan daging dan darah telah mencapai puncaknya. Saat ini, mereka hanya ingin memakan daging binatang buas, dan mereka telah melemparkan masalah balas dendam kepada pemimpin mereka ke langit berbintang. Bahkan Sura, yang menjaga lingkaran pertahanan, takut dia tidak bisa mengambil daging hewan itu, jadi dia menyerah untuk bertarung dan lari kembali ke sini. Ya, kami ingin semua daging binatang itu. Seorang Shuro berteriak dengan penuh semangat. Baiklah, tapi jika kamu ingin makan sekarang, aku akan memberikannya padamu. Lu Chen mengeluarkan bangkai binatang buas lainnya, lalu membuat lubang yang dalam untuk semua Sura, dan berteriak dengan keras, orang-orang dari klan Sura, ayo makan, aku akan memberimu sebanyak yang kamu makan. Anak manusia, jangan coba-coba memprovokasi kami untuk berselisih dengan daging buas. Kami Shuro sangat bersatu dan tidak akan terprovokasi olehmu. Seorang Shuro lebih sadar dan berkata demikian. Makan daging juga bisa menimbulkan perselisihan internal, logika apa yang kamu lakukan? Wajah Lu Chen menjadi gelap, dan dia berhenti bersikap sopan kepada Sura itu, dan berkata, jika kamu benar-benar berpikir begitu, tariklah ke bawah, aku tidak akan memberikannya kepadamu jika kamu suka atau tidak. Daging binatang buas sangat berharga, saya mengambilnya. Keluar dan jual untuk mendapatkan uang, dan saya tidak akan memberikannya kepada Anda untuk dimakan. Saudaraku, bunuh dia dan ambil semua daging binatang di tangannya. Asura yang sadar sangat marah dan berteriak.